Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Isnandi Rahmatullah, Fakultas Hukum dengan NIM 2019 10113111111. Di sini saya mau menjelaskan tentang gerakan peduli terhadap fakir miskin dan yatim piatu. Istilah kata fakir dapat diartikan sebagai orang yang serba kekurangan. Sedangkan miskin diartikan sebagai seseorang yang tidak berharta benda, serba kekurangan, dan berpenghasilan rendah. Kalau dalam bahasa Arab, kata miskin berakar dari sakanayang yang diartikan diam atau tenang. Kenapa orang miskin disebut miskin? Karena ia lebih banyak diam. Seperti halnya keluarga bahagia. Kenapa disebut keluarga sakinah? Karena keduanya merasa tentram dan tenang terhadap pasangannya dan mereka tidak kemana-mana. Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan kriteria tentang fakir dan miskin. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fakir dan miskin. Langkah awal gerakan peduli fakir miskin dan yatim piatu adalah dengan berzakat. Di Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan pengelompokan tentang penerimaan zakat. Fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Kenapa anak yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat? Karena anak yatim dan anak yatim piatu sudah ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya, baik ayah atau ibunya, serta mereka belum dewasa dan belum bisa mencari nafkah sendiri. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu pendapatan sehari-harinya kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatannya di atas 50% kebutuhannya namun masih kurang. Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang implikasi negatifnya melibatkan berbagai aspek tentang masalah-masalah keamanan, pendidikan, politik, dan kesehatan. Sebagian bentuk nyata dari problem kemiskinan adalah pengangguran, busung lapar, gizi kurang, kriminalitas, dan bunuh diri. Kemiskinan terjadi akibat kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Ini bukan masalah individu, tapi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat memainkan peran strategis sebagai member sumbangsi nyata dalam masyarakat. Kaum mustadafin, duafa, miskin, serta yatim piatu mengilhami Muhammadiyah untuk banyak mendirikan lembaga seperti pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan tempat layanan sosial yang lainnya. Untuk selanjutnya, mari kita memahami tujuan. Yang pertama, Muhammadiyah memahami bahwa tujuan yang hendak dicapai dan diturunkannya agama di muka bumi ini adalah menyelamatkan dan membimbing manusia ke tujuan yang luhur, mencerahkan kehidupan, dan membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan. Yang kedua, tidak ada penghambaan kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, kehidupan sekarang, manusia harus dibebaskan paling tidak dari 3 bentuk cengkeraman, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sebagai upaya konsistensi keberpihakan Muhammadiyah pada rakyat miskin, pada Muktamar tahun 2000 dibentuklah lembaga buruh, petani, dan nelayan. Sedangkan pada Muktamar 2005 di Malang, upaya ini lebih disempurnakan lagi dengan pembentukan Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau disebut MPM. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan masalah kemiskinan dan lebih memperhatikan lagi terhadap kaum fakir miskin dan yatim piatu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.